Kamu yuk belajar fisika. Klik channel Mitra Fisika. Langsung paham. Halo adik-adik, perkenalkan Kak Mitra, selamat datang di channel Mitra Fisika. Kita lanjut materi kita hari ini ya. Nah, materi kita hari ini mengenai dinamika. Dinamika itu bagaimana? Dinamika adalah gerakan benda yang disebabkan oleh adanya gaya. Nah, sekarang sebelum ada Newton, pada zaman dahulu kala, ilmuwan percaya bahwa hanya ada satu keadaan alami suatu benda, yaitu selalu mempertahankan posisi diam. Perhatikan bola yang terletak pada layar. Nah, bola yang terletak pada layar itu adalah posisi dalam keadaan diam. Dia berada dalam keadaan alaminya. Yang kedua itu adalah gerobak yang didorong. Nah, gerobak yang didorong itu bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena adanya arah gaya. Sebelum ada Newton, para ilmuwan itu berpendapat bahwa gerakan suatu benda itu suatu saat berada dalam posisi diam. Di sisi lain, ilmuwan menyatakan bahwa benda bergerak jika ada gaya dorong. Nah, atau bisa ditarik dan bisa bergerak. Nah, dan ketika bergerak, dia akan selalu mempertahankan posisi diam, sama seperti gerobak yang didorong tadi. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, mereka percaya bahwa di setiap benda di alam semesta ini pada akhirnya akan kembali ke posisi diam. Ternyata pemikiran seperti ini adalah salah setelah dilakukan percobaannya oleh si Newton. Makanya dikatakan dengan hukum Newton. Nah, contoh, apakah gerobak tadi yang ditarik selalu bergerak? Di video kali ini akan kita bahas mengenai gerak yang dikemukakan oleh si Newton. Makanya dikatakan dengan hukum Newton. Hukum Newton itu membahas tentang gerak. Nah, bisa nanti pada mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu, mobil yang didorong, atau benda yang bergerak jatuh bebas, dan yang lain-lain. Yang penting itu berbicara tentang gerak. Sekarang materi kita itu adalah mengidentifikasikan penerapan hukum 1 Newton atau hukum inersia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasikan penerapan prinsip hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasikan penerapan prinsip hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti kakak terus ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama. Ini adalah mobil yang diam didorong dengan gaya tertentu. Mobilnya nanti akan menjadi dua dalam keadaan. Keadaan yang pertama itu nanti bendamu nanti bisa diam, dinamakan dengan dinamika partikel. Yang kedua, bisa juga nanti dikatakan dengan dinamika benda tegar. Nah, perbedaannya apa? Kalau di dinamika partikel itu nanti tak ada permasalahan titik tangkap gaya. Nah, atau titik tangkap di sini adalah titik prosnya bagaimana. Sementara dinamika benda tegar, kita akan nanti mempermasalahkan letak titik gayanya di mana dan harus digambarkan dengan tepat. Yang kedua, itu adalah di dinamika partikel, jika didorong atau ditarik dengan gaya apapun, kita harus membutuhkan yang namanya gaya normal, gaya ke atas dengan gaya bawah. Nah, yang gaya-gaya seperti ini sering dikatakan dengan gerak translasi. Sementara kalau nanti mobil yang didorong atau yang ditarik, nah, dengan gaya tertentu, kita harus mengetahui gaya normal pada setiap bannya. Normal belakang berapa, ban belakang berapa, gaya tekan bagian depan bagaimana, dan gaya beratnya bagaimana. Mesti kita uraikan satu-satu. Disinilah dinamakan gabungan dari translasi dan rotasi. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang dinamika partikel. Tentang dinamika partikelmu itu adalah gerak translasi yang dikemukakan oleh si Newton. Yuk kita bahas kali ini. Ikutin kakak terus ya. Setiap benda dalam keadaan itu
di muka bumi ini ada dalam keadaan diam. Nah, keadaan diam di sini dikatakan dengan hukum inersia. Nah, hukum dia selalu mempertahankan posisi diamnya. Nah, sekarang coba kamu lihat pertama. Dalam keadaan yang pertama, tadi bola yang pertama itu adalah bergerak. Dia berada dalam posisi alaminya, yaitu posisi diam. Nah, yang kedua itu adalah mobil. Mobil yang bergerak. Nah, awalnya dia dalam posisi diam, bola ditendang. Nah, dalam bola kamu tendang, pada saat kamu tendang, kamu berikan gaya, bolanya akan bergerak pada jarak tertentu. Dia akan diam jika ada nanti gaya geseknya. Nah, sekarang kembalikan ke mobil. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap dari ini 10, ini 10. Nah, tetapi karena ada gaya gesek, gaya tekan dari mobil ini sendiri, maka nanti gaya tekannya di sini kecepatannya berubah. Tetapi jika kecepatan tetap, Newton menyatakan bahwa sebuah benda tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Contoh pada mobil tadi, jika tidak ada gaya luar, gaya gesek, bolanya tadi akan terus bergerak. Itu pernyataan dari si Newton. Makanya ada dikatakan hukum inersia. Bendamu akan selalu mempertahankan posisi diamnya. Nah, jika tidak ada gaya luar, nah gaya luar di sini adalah gaya gesek, maka tadi bolamu diam. Nah, sekarang setelah kamu lihat yang pertama, bagaimana jika nanti bendamu ada gaya luarnya? Yuk kita bahas terus ya. Nah, berlaku jika tidak ada gaya luar, hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda akan sama dengan gaya 0 jika tidak ada gaya luar. Berarti bendamu akan terus bergerak. Itu di hukum 1 Newton. Untung ada inersianya. Nah, sekarang jika nanti ini adalah kita tekan gasnya, berarti bendamu akan diam. Nah, bendamu akan diam di sini, berarti mobilmu akan berhenti. Jika mobilnya tidak berhenti, berarti nanti kecepatannya tetap, di mana itu adalah bergerak lurus beraturan, yang artinya percepatannya sama dengan 0. Berlaku hukum 1 Newton, sigma F-mu sama dengan 0. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, hukum 1 Newton itu apa? Yang pertama itu adalah lihat pada saat ini buku yang ditumpuk di atas meja. Nah, buku yang ditumpuk di atas meja mengalami gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Kita misalkan itu adalah 300 Newton. Dan ternyata buku memberikan gaya ke atas. Nah, gaya ke atasmu di sini itu adalah 300 Newton. Nah, coba lihat di sini 300 Newton, di sini 300 Newton. Berlawanan arah, berarti di sini adalah jumlah gaya totalnya ini sama dengan 0. Berarti posisi dari bukumu ini adalah diam. Nah, sekarang perhatikan seorang penerjun payung. Nah, perhatikan penerjun payungmu di sini. Nah, kita buat penerjun payung. Nah, kita tahu bahwa penerjun payung ini akan mengalami gaya gravitasi yang arahnya ke arah bumi, berarti ke arah bawah. Kita tarik gaya ke bawah, misalkan 700 Newton. Nah, misalkan itu 700 Newton. Dan kita tahu juga hambatan udaranya mengarah ke atas. Mengarah ke atas, kita misalkan juga itu adalah 700 Newton. Berarti jumlah gayamu juga nanti akan sama dengan 0. Nah, berarti awal arahnya sama dengan 0. Nah, kamu akan berpikir dong, kenapa penerjun payungnya bisa bergerak? Nah, sekarang kalau bergerak dia bagaimana? Kalau bergerak itu adalah hukum di sini adalah kalau bergerak di sini juga nanti berlaku hukum inersia. Penerjun payungmu di sini akan bergerak lurus. Nah, sekarang dia bergerak mengalami gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap menuju bumi. Di sini kamu akan bingung, loh. Kenapa penerjun payungmu nanti bergerak? Tapi kan dia bergerak.
Kenapa tidak ada percepatan? Nah, di sini nanti berlaku adalah hukum inersiamu. Di sini setiap benda yang ada di bumi ini akan selalu mempertahankan posisi diam jika yang pertama tidak ada gaya luar. Nah, di sini berlaku adalah hukum inersia. Yang berlaku itu adalah hukum inersia. Jadi kita selalu mempertahankan posisi diam jika bendamu nanti bergerak. Jadi di situ adalah gerak lurus beraturan. Nah, bagaimana jika sigma F-nya tidak sama dengan 0? Jika sigma F-nya tidak sama dengan 0, itu adalah berlaku hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton, contoh, mobil yang bergerak, tiba-tiba kamu tekan berarti dia mengalami perlambatan. Dan berarti ketika kamu tekan gasnya, berarti dia stop dong. Nah, kamu berikan gayamu di sini. Pada saat kamu berikan gaya, berarti nanti akan menimbulkan percepatan. Adanya gaya luar dari kakimu, berarti mobilmu berhenti. Dengan kecepatan, namanya kecepatannya sama dengan 0. Jika kecepatannya berubah secara beraturan, berarti akan menimbulkan yang namanya percepatan. Makanya Newton mengatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya totalnya dan yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-mu di sini adalah gaya penggeraknya, A-nya yang menimbulkan adanya percepatan atau yang menimbulkan adanya gerakannya. Di sini menimbulkan gerakannya di sini adalah yang menimbulkan adanya gerakannya di sini akibat adanya kamu berikan gaya. Nah, kita lakukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat dulu pembuktiannya ya. Mobil yang kamu gerakkan tadi dengan gaya tertentu, misalkan itu adalah 300 Newton, mobil kamu tarik atau kamu dorong dengan 100 kilo, masanya 100 kg. Nah, pada saat dia bergerak, ternyata percepatannya di sini adalah 3 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, mobil truk dengan kamu dorong dengan gaya yang sama. Nah, 300 Newton, masanya di sini adalah 300 kg. Nah, kamu dorong menimbulkan percepatannya sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Dari sini kamu ketahui bahwa masanya, ingat, masa yang pertama 100 kg, masa yang kedua 300 kg. Yang 100 kg percepatannya itu 3 meter per sekon kuadrat. Tetapi di masa 300 kg hanya itu 1 meter per sekon kuadrat. Jadi masa itu berbanding terbalik dengan percepatan. M-nya kecil, A-nya besar. M-nya besar, A-nya kecil. Makanya kalau berbanding terbalik itu kali ya, makanya berlaku sigma F sama dengan M kali A. Nah, penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini khusus 2 Newton ya. Ciri-cirinya nanti di sini adalah kita ulangi lagi. Setiap benda yang mengalami perubahan kecepatan, berarti bendamu nanti bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, kita buat contoh soalnya. Kamu perhatikan adalah bola pada layar. Bola ketika kamu berikan gaya, contohnya kamu berikan gaya, kamu menendang bolanya, apa yang terjadi pada bola? Bola akan berpindah. Bolamu nanti bisa dipercepat, bisa diperlambat. Diperlambat ketika berhenti, pasti ada nanti yang namanya gaya luarnya. Sekarang perhatikan itu adalah mobilmu awalnya diam, tetapi yang pertama ketiganya nanti kamu tekan eksalatornya, mobilmu nanti ketika kita akan memberikan gaya yang lebih besar. Nah, lihat yang pertama, kita akan memberikan gaya yang lebih besar pada badan mobil sehingga mobil bergerak. Nah, mobil bergerak dan nanti mobilmu nanti berhenti. Nah, sebagai akibat dari gaya yang kamu berikan, mobilmu nanti akan mengalami percepatannya. Itu adalah contoh-contoh dari hukum 2 Newton. Kita lanjut. Bagaimana dengan hukum 3 Newton? Di hukum 3 Newton itu berbicara tentang yang namanya aksi reaksi. Nih, kamu sering belajar di meja
dan duduk di bangku. Nah, kamu di sini posisimu diam. Ternyata bangku juga memberikan aksi, kamu juga nanti memberikan aksi terlebih dahulu. Kita uraikan satu-satu. Nah, gaya ke atas, ketika Anda duduk di kursi, tubuh Anda akan memberikan gaya ke bawah pada kursi, dan pada saat yang sama, kursi memberikan gaya ke arah atas pada tubuh Anda. Karena interaksi antara tubuh Anda dan kursi, ada dua gaya yang dihasilkan, yaitu gaya aksi dan reaksi. Nah, gaya ke atas kita misalkan 500 Newton, gaya ke bawah kita misalkan juga adalah 500 Newton. Gaya ke atas ini yang dikatakan dengan gaya reaksi, sementara gaya yang ke bawah itu adalah gaya yang dikatakan dengan gaya aksi. Nah, perhatikan dengan reaksi dengan aksi sehingga kamu bisa duduk dengan tenang. Nah, di sini ada nggak perubahan gaya? Di sini tidak ada perubahan gaya. Perubahan gayamu di sini, sigma F-mu nanti ini sama dengan 0. Oleh karena itu, Newton menyatakan bahwa sigma aksi itu sama dengan F reaksi atau F aksi min F reaksi. Kenapa? Karena ini berlawanan arah. Nah, makanya dibuat sama dengan pindah kanan itu kan jadi plus. Berarti F aksi sama dengan F reaksinya. Nah, ciri-ciri pasangan aksi reaksi di sini. Yang pertama, kamu perhatikan sama besar. Arah atas 500, arah bawah 500. Perhatikan juga berlawanan arah. Nih, arahnya berlawanan. Yang ketiga, itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Ini adalah dua benda. Nah, hati-hati tadi, gaya yang ke atas itu adalah gaya yang ke atas. Ketika Anda nanti memberikan gaya ke bawah pada kursi, pada saat yang sama kursi memberikan gaya ke arah tubuh Anda. Nah, ini kursi memberikan gaya ke atas, sementara kamu memberikan gaya ke arah bawah. Nah, kita lanjut hukum 3 Newton. Penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Coba kita lihat. Kamu berjalan kaki. Ketika kita berjalan di tanah, kaki kita akan memberikan gaya mundur pada tanah. Gaya mundur pada tanah itu adalah gaya ke belakang. Nah, gaya ke belakang itu adalah aksi. Nah, sebagai akibat, tanah memberikan gaya yang sama pada tubuh kita ke arah depan. Nah, ke arah depan. Gaya ke arah depan ini dikatakan dengan reaksi, sehingga kamu bisa berjalan di atas tanah. Yang kedua, itu gaya apa lagi? Nah, gaya pesawat terbang. Nah, ternyata itu ada juga ya. Gaya pesawat terbang, gaya yang memberikan aksi pada reaksi. Nah, coba kamu perhatikan pesawat terbangnya. Kita tahu bahwa mesin pesawat pada pendorong udara ke arah belakang itu adalah aksi. Coba kita lihat apakah dia memberikan aksi. Nah, gayanya nanti ternyata bahwa mesin pesawat mendorong udara ke arah belakang itu adalah gaya aksi. Sebagai hasil dari aksi ini, pesawat bergerak ke arah depan. Nah, pesawat bergerak ke arah depan. Nah, pesawat bergerak ke arah depan yang merupakan adanya reaksi. Ya, adanya reaksi. Coba kita lihat. Contoh yang lain adalah roket. Nah, peluncuran roketmu nanti di sini, mesin roket menghasilkan gaya ke bawah dan menghasilkan gaya ke bawah. Nah, gaya ke bawahmu nanti di sini, coba kita lihat mesin roketnya menghasilkan gaya ke bawah. Gaya ke bawahmu di sini disebut dengan gaya roketmu nanti masih gaya ke bawah, gaya dorong ke bawah sebagai hasil dari gaya ke atas. Coba kita lihat gaya ke atas itu apa, gaya ke bawah itu apa. Nah, gaya ke atas, gaya dorong ke atas yang dikatakan dengan gaya reaksi. Gaya ke bawah itu sering dikatakan dengan gaya aksinya, sehingga roket bergerak ke arah atas. Di sini adalah ada F aksi, ada F reaksi. Inilah penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kembalikan ke permasalahan soal tadi. Apakah gerobak yang ditarik tadi selalu bergerak? Nah, di sini dikatakan bergerak. Atau mobil tadi, jika kamu dorong dengan gaya tertentu, berarti nanti pada saat di sini nanti
mobilmu yang pertama bisa keadaan diam, bisa nanti pada saat diam, dia nanti adalah statika. Diam itu dikatakan dengan statika. Jika bergerak, berarti dikatakan dengan dinamika. Nah, di dinamika nanti sini berlaku sigma F sama dengan M kali A. Berarti hukum 2 Newton. Selanjutnya, di hukum 2 Newton berarti di situ adalah bendamu bergerak lurus berubah beraturan. Berarti ada percepatan dan bendamu bergerak. Sehingga jika kamu memberikan gaya, bendamu akan mengalami kecepatan yang berubah. Bisa diperlambat, bisa dipercepat. Nah, bagaimana nanti jika sigma F-mu sama dengan 0 atau tidak ada percepatan? Jika tidak ada percepatan, berarti yang berlaku sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton. Di hukum 1 Newton berlaku itu adalah gerak lurus beraturan, atau di mana gerak lurus beraturan kecepatannya tetap berlaku, yang dikatakan adalah hukum inersia. Setiap benda yang di bumi ini selalu mempertahankan keadaan diam, berarti bendamu nanti bisa gerak lurus beraturan. Nah, jika tidak ada gayanya nanti, atau jika nanti kamu berikan gaya, berarti bendamu nanti akan mengalami perubahan kecepatan. Di sini adalah kecepatanmu bisa diperlambat, bisa dipercepat. Ingat ya, kita kembalikan kesimpulannya. Hukum 1 Newton itu adalah inersia, mempertahankan keadaan diam. Yang kedua, bisa bergerak lurus beraturan, di mana di sini adalah GLB. Yang untuk hukum 2 Newton berlaku adalah kamu berikan perubahan kecepatan, ada percepatan, berlaku di sini adalah GLBB. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Semoga kamu paham mengenai hukum 3 Newton. Hukum Newton atau hukum Newton yang tentang gerak. Nah, jika kamu sudah paham, atau kamu kurang paham, silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih.